Saya sudah ada. Mana? Masih banyak yang belum ada dan terdata ini baru sekitar 4.500-an. Dan yang masih di lokasi juga ada masih banyak, sehingga pada hari ini karena sudah 6 kali erupsi, maka kami harus memakai kekerasan untuk mereka harus keluar dari tempat itu. Supaya apa? Kita harus selamat semuanya. Tempat tinggal bisa kita cari, kita bisa buat, tetapi nyawa harus diutamakan. Jadi Bapak Mama jangan berpikir Mama sendiri di sini. Di sini ada Pak PJ Bupati Sika dan semua anggotanya lengkap di sini. Kami juga lengkap dari kabupaten sampai tingkat pusat, sehingga kita sama-sama bisa berdiri di sini, bisa saling tolong menolong. Jadi mungkin ini saja yang bisa sampaikan. Selanjutnya saya langsung berikan kepada PJ Bupati Sika dulu, baru termasuk yang luar negeri memberikan kesempatan wakanda. Selamat siang, salam sejahtera buat kita sekalian. Selamat siang, Pak. Aman-aman toh? Itu yang paling penting sudah itu. Yang saya hormati Ibu Pejabat Bupati Timur, yang saya hormati Kepala Provinsi Pak Putih, yang saya hormati Pak Ijen Lukman, yang saya hormati Pak Jalana, Pak Asrem, yang saya hormati Bapak Ibu sekalian, warga Kecamatan Gunung Bintang yang ada di sini yang sama saya hormati, saya cintai. Sebagai insan yang beriman, kita tetap bersyukur bahwa dalam segala keterbatasan, dalam segala situasi apapun, kita semua hari ini bisa melewati, bisa bertemu dalam kebersamaan kita dalam segala situasi. Kemarin saya juga 2 hari berkumpul, satu terdata, saya memberikan motivasi kepada Bapak Ibu sekalian bahwa dalam situasi apapun Bapak Ibu harus tetap bersyukur. Bapak Ibu sekalian, Ibu PJ yang saya hormati, untuk urusan kemanusiaan sebenarnya tidak ada sekat-sekat yang lain. Yang paling penting adalah kita bersama untuk membantu semua orang yang terkena dampak dari bencana ini. Bagi kami di Kabupaten Sika, tentunya masyarakat saya sini juga terkena dampak, juga termasuk Bapak Ibu dari Kecamatan Gunung Bintang. Tidak ada niat hati sedikit pun mengeluh ataupun merasa terbebani, juga tidak. Saya bersama dengan seluruh aparat pemerintah dengan segala sumber daya yang terbatas, kami berusaha secara maksimal untuk menyelamatkan, membantu, dan juga meringankan duka ataupun rasa yang Bapak Ibu saat ini rasakan. Kita juga patut bersyukur bahwa dalam segala situasi ini begitu banyak tangan, begitu banyak orang yang mau melihat dan membantu kita. Saya cukup merasakan di hari yang pertama memang saya cukup gelisah karena saya dan Pak Jalana kami datang dengan segala keterbatasan untuk bisa saja dulu Bapak Ibu makan malam dan ukur sampai pagi. Tapi setelah itu banyak pemerhati, banyak perorangan, banyak lembaga, banyak donatur yang datang sini berganti di 3 tempat ini untuk membantu meringankan segala kesulitan yang kita hadapi saat ini. Hari ini data yang saya laporkan ke Pak Mendagri, ke Pak Gubernur, juga termasuk kami di internal ini, untuk sementara itu 1.967. Kita masih mendata karena juga ada orang per orang yang ada di rumah-rumah penduduk. Tentunya kita tetap mengedukasi mereka untuk supaya penanganan ini terjadi secara efektif. Ini juga 67. Kami perkirakan pasti ada 2.000 lebih. Tapi hari ini juga teman-teman lakukan pendataan
Sehingga dengan pendataan itu kita mengharapkan kepada mereka semua dimobilisasi ke 3 tempat yang kita sudah siapkan ini, sehingga bantuan ataupun penanganannya menjadi lebih efektif. Bapak Ibu sekalian, tetap dalam satu nada yang sama, permintaan kami, saya IPD, Pak Deputi, kami semua yang ada di sini, bahwa kita menerima segala sesuatu itu harus dengan hati yang gembira, apapun situasi. Bahwa kita berada di satu kondisi agak sedikit berbeda dengan kehidupan kita setiap hari. Kalau merasa bahwa seperti hidup setiap hari, maka kita hidup setiap hari. Jadi bersikap saja bahwa yang penting situasi kita berjalan dengan baik saja. Bahwa situasinya beda dengan situasi kita normal. Ini dalam keadaan tidak normal. Sehingga apapun kekurangan kita bersama, apapun kelebihan atau apapun penyalahan itu adalah bersama. Itu ada juga Flores Timur, sikat tidak perlu. Situasi begini kita adalah satu-satu, tidak kita tangga sebelah. Urusan kemanusiaan itu kita satu kesatu Indonesia, tidak ada sekat agama, budaya, golongan, suku, ras, rasa. Kalau mau pakai rasa itu saya juga tidak datang. Dari pertama, kalau mau pakai rasa itu saya juga tidak datang. Tapi hanya karena urusan kemanusiaan ini kita berpikir tidak ada sekat itu. Sekat-sekat itu kita harus hilangkan. Sehingga dengan segala keterbatasan, jadi saya minta maaf dengan segala keterbatasan harus bisa membantu Bapak Ibu sekalian ini meskipun dengan segala keterbatasannya. Tapi saya senang kemarin saya datang, mereka bahagia saja. Tidak ada juga yang mengeluh-mengeluh. Kalau seperti kita mengeluh, kita pergi di 3 tempat, rumah sakit, kuburan. Yakinkan kebutuhan dasar pokok para pengungsi bisa dipenuhi. Saya sudah perintahkan nanti Kolonel Santoso dan timnya akan mencari data di sini, kemudian segera menindaklanjutinya. Yang pertama, jumlah pengungsinya harus tepat. Laki-laki berapa, perempuan berapa, kepala keluarganya berapa, dan yang lain-lainnya. Yang kedua, masalah kesehatan. Ibu-ibu harus mendapat kesehatan atau mendapat perawatan kesehatan yang maksimal di sini. Sudah ada pos kesehatan di sini, Ibu, Bapak? Sudah ada ya. Sudah ada pertama sudah ada. Memang kita diperintahkan untuk menjaga kesehatan. Apabila ada kekurangan, tinggal lapor sama petugas tadi yang disampaikan. Nanti Pak Bupati pun tahu, kita semua tahu akan diblok petugas kesehatan dan obat-obatannya. Yang ketiga, tempat tidurnya. Ya, tempat tidurnya kami membawa sedikit dulu karena memang keterbatasan angkutan baik dari Jakarta maupun dari Kupang, kemudian dari mana? Dari Barantuka ke sini pun agak kesulitan. Kita pun tadinya asalnya tidak boleh datang ke sini karena masih gelap. Nah, kita sedikit nekat, ternyata di perjalanan sudah cukup terang sampai ke sini. Nanti akan didata semua. Ibu-ibu harus tidur di atas kasur atau paling tidak matras yang tidak bagusan. Kemudian MCK-nya juga harus bagus. Jangan sampai kita mau pagi-pagi buang air besar atau buang air kecil harus nunggu 1 jam. Nanti kita coba akan berikan toilet portable, toilet yang bisa digunakan kemana-mana. Paling tidak 1 toilet untuk 30 orang, jangan untuk 50 orang. Di tempat umum seperti itu. Nanti kita akan meyakinkan itu. Kemudian malam hari penerangan seperti apa kita juga akan cek dan akan tindak lanjuti. Kemudian aliran air juga harus lancar, pasokan air harus lancar. Itu pengungsi. Kemudian pendidikan, mungkin anak-anak 1 hari 2 hari senang tidak sekolah ya. Ya, tapi kalau di atas seminggu sangat disayangkan. Mohon bantuan kepada Pak Bupati, mungkin Dinas Pendidikan di sini bisa mengatur bagi anak-anak yang usia sekolah, apakah disisipkan kepada kelas yang ada di sini atau dibentuk kelas tersendiri sehingga dia bisa belajar. Ya, takutnya antara beda kabupaten sampai di mana pelajarannya berbeda. Kalau bisa dikumpulkan yang dari sana, kemudian 1 kelas tersendiri, tetap itu harus dipikirkan. Itu kebutuhan pengungsi yang saya harus menjamin itu semua bisa dipenuhi semua. Karena tugas saya ke sini untuk menjamin pengungsi itu mendapat hak-hak dasarnya.